hormati, Yoko yang kami banggakan, untuk identitas terdakwa anggap dibacakan. Selanjutnya, pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan yang mulia ini. Tak lupa kami ucapkan rasa terima kasih kepada majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada kami penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan, keberatan nota pembelaan ini. Sebelum kami jauh mengurai apa yang menjadi inti dalam nota pembelaan kami, maka terlebih dahulu kami akan mengajukan pertanyaan penting dalam pengadilan yang mulia ini. Patutkah terdakwa Yoko Hargono dipidana karena dianggap melakukan kejahatan hanya karena memposting 2 lembar foto sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan dalam media sosial Instagram pribadinya yang terlebih dahulu sudah beredar luas di dunia medsos? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Yoko Hargono tidak berhak mengikuti dan atau menyampaikan, mempublikasikan sesuatu untuk menjawab tantangan saksi pelapor Fitri Sahulteru melalui sayembara atau giveaway 1 miliar yang dibuka untuk umum oleh Fitri Sahulteru ke publik melalui media sosial? Selain pertanyaan itu, para netizen masyarakat pengguna internet dalam merespon pemberitaan di media terkait dengan kasus ini juga hendak bertanya-tanya, kok orang yang berhasil menghadirkan bukti berdasarkan sayembara atau giveaway 1 miliar yang disampaikan dan atau dibuat sendiri oleh Fitri Sahulteru yang dalam perkara ini selaku saksi pelapor harus dikenakan pidana? Begitulah kira-kira pertanyaan yang mengandung kekhawatiran yang ada dalam pikiran publik yang mengikuti proses persidangan terdakwa Yoko Hargono. Pertanyaan tersebut juga diajukan untuk menilai dan mengkaji melalui sarana hukum secara objektif dan proporsional terkait dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh terdakwa, dan tentunya dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan akan terjawab ketika majelis hakim yang mulia mengetuk palunya dengan putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya anggap dibacakan. Kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, kita semua, terutama majelis hakim yang mulia yang mengemban tugas dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di atas dunia dalam persidangan ini, akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri terdakwa, pada khususnya, dan bagi kepentingan yang lebih luas, yaitu demi hukum dan keadilan itu sendiri, sehingga adagium lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah dapat diterapkan secara total dan objektif termasuk pada diri terdakwa Yoko Hargono dalam persidangan ini. Perkenankan kami dari tim penasihat hukum Yoko Hargono menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Yang Mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Hakim yang mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum dengan tuntutannya. Setelah kami pelajari surat tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis 23 Oktober 2025, maka perkenankanlah kami menyampaikan nota pembelaan atas nama Yoko Hargono. Pengajuan pledoi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan pledoi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari tuntutan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari material maupun formil tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui majelis hakim yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni Fiat Justitia Ruat Kolom. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati.
Untuk menanggapi tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, pembelaan kami sudah disusun dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, surat dakwaan dianggap dibacakan, tuntutan dianggap dibacakan, fakta persidangan dianggap dibacakan, pembahasan yuridis, kondisi objektif terdakwa, kesimpulan, dan permohonan atau penutup. Tadi kami sudah sampaikan surat dakwaan dibacakan, dakwaan primer, dakwaan subsidiar, dan selanjutnya kami masuk ke pembahasan yuridis. Bahwa saksi acas, yaitu pembahasan yuridis, majelis hakim yang kami hormati, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan hadirin peserta sidang yang kami muliakan. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa dapat memahami dan memaklumi surat dakwaan yang didakwakan dan yang dituntutkan kepada terdakwa Yoke Hargono. Akan tetapi kami selaku penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi sarana pembinaan kepada terdakwa. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Adapun yang menjadi alasan kami penasihat hukum untuk memohon kepada majelis hakim agar terdakwa dihukum seringan-ringannya adalah didasarkan pada terjadinya perbuatan repost atau mengupload ulang kembali foto lembar pertama slik OJK atas nama Fitri Salhuteru alias Fitri Salfitri dan Cencen Kurniawan yang dilakukan terdakwa tidak sepenuhnya hanya menjadi tanggung jawab terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa Yoke Hargono tidak secara serta-merta sebagai orang yang beritikat untuk melanggar hukum kerahasiaan atas slik OJK itu sendiri yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai data rahasia, melainkan karena adanya godaan, tantangan berupa janji akan mendapatkan hadiah jika berhasil membuktikan adanya utang yang dimiliki oleh Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru. Selain itu, lembar pertama foto slik OJK atas nama Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan didapatkan dari media sosial, yaitu akun Instagram Nenek Pansos. Selain lembar pertama slik OJK atas nama Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan diperoleh dari akun Instagram Nenek Pansos pada tanggal 14 Maret 2023 telah ada dalam penguasaan Uzi Ibrahim yang merupakan adik tiri dari Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru. Keberadaan slik OJK atas nama Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan yang sejak 14 Maret 2024 telah berada di tangan Uzi Ibrahim dan merupakan adik Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru, dan pada saat melakukan upload ulang atau repost pada akun Instagram milik terdakwa Yoke Hargono pada akun Karaoke pada tanggal 4 Januari 2025 dari akun Instagram Nenek Pansos menjadi status kerahasiaan slik OJK tersebut menjadi gugur dan secara mutatis dan mutandis tanggung jawab mutlak hukum pada Yoke Hargono menjadi gugur karena telah berada di ruang publik. Bahwa adapun surat dakwaan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa diduga melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan seterusnya. Sedangkan tuntutan diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah berupa dianggap dibacakan selanjutnya. Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami penasihat hukum keberatan dan tidak sependapat yang didasarkan pada kondisi dan realitas sosial ekonomi terdakwa sebagaimana alasan kami terdakwa dihukum seringan-ringannya yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan cukup adil dan objektif
Bila kesalahan dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya dibebankan hanya kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan berkaitan dengan rumusan hukum yang terkandung dalam unsur rumusan hukum surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, yaitu bahwa pada saat terdakwa melakukan repost atau upload ulang data Idepslik OJK Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan pada akun Instagram terdakwa Kerioke yang diperoleh dari dunia maya, yaitu dari media sosial Nenek Pansos, yang bertujuan untuk memenuhi peluang dan kesempatan yang dibuat Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru berupa tantangan sayembara berhadiah 1 miliar dengan tajuk Fitri Salhuteru bikin giveaway 1 miliar kalau bisa membuktikan punya hutang siapapun, sebagaimana dimuat di dalam www.youtube dan selanjutnya. Sayembara bernilai 1 miliar yang dibuat oleh Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru melalui media sosial sebagaimana dimuat dalam YouTube dan seterusnya, yang dapat diakses dan dilihat masyarakat luas secara mutatis dan mutandis, menggugurkan hak hukumnya untuk mendapat perlindungan hukum atas data pribadinya berkaitan dengan yang memuat data informasi kondisi keuangan Fitri Salfitri, termasuk di dalamnya Idepslik OJK yang menurut undang-undang merupakan data rahasia karena telah membuka peluang kesempatan bagi siapapun untuk mendapatkan dan mengetahui data yang memuat hutang aset harta Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru itu sendiri. Bahwa dengan gugurnya hak hukum Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru sebagai akibat adanya sayembara yang dibuat Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dengan judul Fitri Salhuteru bikin giveaway 1 miliar kalau bisa membuktikan punya hutang sebagaimana dan dianggap selanjutnya, maka terdakwa Yoke Hargono tidak terbukti mempunyai unsur sengaja, maka demi hukum lepas dan bebas dari tanggung jawab hukum. Bahwa sayembara atau giveaway yang dibuat oleh Fitri Salfitri atau alias Fitri Salhuteru dengan total nilai 1 miliar dengan caption Fitri Salhuteru bla 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 sebagaimana dimuat di dalam akun YouTube bla 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 telah melahirkan moral hazard di tengah masyarakat karena sayembara tersebut tidak memiliki perizinan atau Fitri Salhuteru tidak mempunyai dasar hukum untuk membuatnya, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar hukum, norma kepatutan dan ketertiban dalam masyarakat, serta membuat keresahan hidup di tengah masyarakat sekaligus menjadi presiden buruk dalam kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang. Karena terbukti terdakwa Yoke Hargono membuktikan adanya utang Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru kepada Dinar Kendi sebesar 2,5 miliar. Namun Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru tidak memenuhi sayembara yang dibuatnya. Ditilik dari niat atau Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dalam membuat giveaway atau sayembara berhadiah 1 miliar dikaitkan dengan adanya anggota masyarakat, dalam hal ini terdakwa Yoke Hargono, berhasil membuktikan adanya hutang kepada Dinar Kendi sebesar 2,5 miliar yang tidak ada izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, maka Fitri Salhuteru alias Fitri Salfitri cukup alasan yang kuat untuk menyatakan Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru mempunyai niat dan itikat buruk terhadap terdakwa Yoke Hargono. Bahwa berkenaan dengan pembelaan yang kami lakukan kepada terdakwa yang pada pokoknya cukup adil dan objektif, bila mana kesalahan karena merepost atau mengupload ulang foto lembar pertama Idepslik OJK Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan sebagai akibat dari adanya giveaway berhadiah 1 miliar yang dibuat oleh Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru tidak cukup kuat alasan untuk mempersalahkan dan meminta pertanggungjawaban hukum secara mutlak dengan dijatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Yoke Hargono sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, serta jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan berkaitan dengan rumusan hukum yang terkandung dalam unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, mentransmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik
serta jika dikaitkan dengan asas kausalitas dan sebab akibat yang berlaku dalam hukum pidana, karenanya pembelaan yang diketengahkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoi ini hanya berkaitan dengan pewujudan unsur rumusan hukum tersebut, hanya harus menguraikan sehingga penasihat hukum harus menguraikan unsur setiap orang karena telah terbukti secara sah bahwa terdakwa Yoke Hargono merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang cakap bertindak di muka hukum. Selanjutnya, adapun unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, bahwa dalam uraian surat tuntutan jaksa penuntut umum menguraikan pada tanggal 14 Maret 2023 Yoke Hargono telah menerima idep slik OJK atas nama Cencen Kurniawan, kemudian menyimpan dalam suatu unit handphone, melakukan perbuatan transmisi elektronik milik orang lain, bahwa fakta yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum tersebut adalah merupakan fakta yang tidak relevan karena jaksa penuntut umum secara sengaja tidak menguraikan fakta secara sempurna, yaitu bahwa terdakwa Yoke Hargono menerima data slik OJK atas nama Cencen Kurniawan tersebut dari Uzi Ibrahim yang merupakan adik Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru. Selanjutnya, unsur rumusan hukum dakwaan jaksa penuntut umum dianggap dibacakan. Yang kedua, penerapan dan keberadaan asas kausalitas dan sebab akibat terdakwa Yoke Hargono melakukan perbuatan repost atau update ulang slik OJK, bahwa fungsi dari teori asas kausalitas dan sebagai sebab akibat adalah menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dimaksudkan secara material, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yoke Hargono yaitu pada tanggal 5 Januari 2025 mengupload ulang idep slik OJK Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan pada akun Instagram Yoke sebagai bentuk pemenuhan unsur melakukan transmisi, merusak dan memindahkan, dan selanjutnya bahwa apabila tidak ada sayembara giveaway yang dibuat oleh Fitri Salfitri dengan total 1 miliar, maka terdakwa Yoke Hargono tidak akan melakukan repost atau upload ulang data slip OJK atas nama Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru. Selanjutnya, perbuatan kesalahan tidak mutlak hanya kepada terdakwa Yoke Hargono, bahwa walaupun berdasarkan rumusan yang terkandung dalam pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Yoke Hargono, kami selaku penasihat hukum terdakwa tetap melakukan pembelaan terhadap terdakwa yang secara menurut hukum akan menjadi sulit menghindarkan lepas dari tanggung jawab hukum atas perbuatannya yang telah merepost ulang atau mengupload ulang data slip OJK Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan, walaupun dalam berbagai fakta perbuatan untuk mengupload ulang atau repost tidak seutuhnya menjadi beban tanggung jawab terdakwa untuk dijatuhkan hukuman pidana penjara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Hal itu terlihat dari fakta persidangan, yaitu perbuatan merepost atau merepost ulang idep slik OJK atas nama Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan terjadi didasarkan pada adanya sebab akibat, yaitu karena adanya giveaway 1 miliar, maka terdakwa mengupload ulang merepost slik OJK atas nama Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan. Berdasarkan fakta di muka persidangan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu dalam pledoi ini, salah satu alasan penasihat hukum terdakwa dalam melakukan pembelaan ini adalah bahwa terdakwa Yoke Hargono mendapatkan data slik OJK atas nama Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan diperoleh dari akun Instagram Nenek Pansos, di mana Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru telah mengetahui pemilik pengguna akun Instagram Nenek Pansos itu sendiri dan telah mengajukan permohonan maaf kepada Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru. Akan tetapi Fitri Salfitri alias Fitri Salhuteru tidak mempermasalahkan dan tidak memperkarakan. Karenanya cukup alasan bagi terdakwa Yoke Hargono untuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan berangkat dari fakta tersebut
Pemilik pengguna akun Instagram Nenek Pansos lah secara hukum terlebih dahulu dituntut secara hukum, sehingga kedudukan hukum terdakwa yang merepost atau mengupload ulang dari akun Instagram Nenek Pansos merupakan turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUH pidana, bukan sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Selanjutnya kondisi objektif terdakwa, silakan Pak penasihat tim. Ya, baik, saya lanjutkan bahwa terlepas dari teknis normatif hukum yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya diuraikan kondisi objektif terdakwa. Terdakwa merupakan warga negara Amerika dengan driver license nomor F4819190 dan paspor nomor A348900619, sehingga pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat terus memantau dan memonitor proses hukum yang diterapkan kepada terdakwa Yoke Hargono. Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf saksi Fitri Savitri alias Fitri Savulteru di muka persidangan dan diterima saksi Fitri Savitri alias Fitri Savulteru yang diliput oleh berbagai media sehingga tidak relevan dan tidak adil dihukum sesuai tuntutan jaksa. Terdakwa dalam proses transgender sehingga perlu kebebasan untuk berekspresi yang dijamin dalam konstitusi dan bebas dan belas kasih sayang dari keluarga. Terdakwa masih muda dan belum menikah sehingga perlu diberi kesempatan untuk menemukan jati dirinya, untuk mendapatkan pengetahuan formal dan non formal serta pengalaman guna membentuk jati diri sebagai makhluk sosial yang paling tinggi derajatnya dari ciptaan lainnya. Terdakwa belum mempunyai penghasilan yang menetap sehingga perlu diberi kesempatan untuk meniti karir melalui keahlian dan atau keterampilan untuk menapaki masa depannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum. Saksi Fitri Savulteru juga mengakui telah mengupload paspor dan foto terdakwa Yoke Hargono di media sosial. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan. Kesimpulan dan permohonan Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, tibalah saatnya kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan akhir dari pledoi ini, bahwa kami sangatlah yakin berdasarkan alat bukti yang sah di muka persidangan, terdakwa Yoke Hargono sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana baik sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa Yoke Hargono melakukannya hanya dikarenakan sayembara yang dibuat oleh Fitri Savitri alias Fitri Savulteru yang secara implisit telah mengizinkan semua pihak termasuk terdakwa untuk dapat memuat data pribadi Fitri Savulteru serta keluarganya di dunia media sosial. Harapan kami kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang kami telah uraikan, terutama dalam analisis kami dalam pembelaan ini. Menjadi hal yang sangat penting dan pertanyaan besar bagi kami, Fitri Savitri alias Fitri Savulteru dan suaminya Cencen Kurniawan yang telah mengetahui dan menerima permohonan maaf dari pemilik pengguna akun Instagram Nenek Pansos yang merupakan sumber terdakwa mendapatkan tangkapan layar foto idep slip OJK atas nama Fitri Savitri dan Cencen Kurniawan, namun hingga saat ini tidak memperkarakannya. Sementara permohonan maaf yang diajukan oleh terdakwa yang telah diketahui masyarakat luas tidak memberi makna dalam menyelesaikan perkara ini, justru meminta untuk terus diproses secara hukum yang bertujuan supaya terdakwa Yoke Hargono tetap masuk penjara. Kami dan tentu saja terlebih-lebih terdakwa sendiri serta keluarganya menunggu dijatuhkannya putusan hakim yang seadil-adilnya atas perkara ini. Sesuatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan rasa keadilan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dengan segala wibawa yang ada padanya, berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Yoke Hargono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa Yoke Hargono dari dakwaan dan atau tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini, merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Yoke Hargono dalam kemampuan kedudukan serta harkat martabatnya,
mengembalikan seluruh harta miliknya yang disita dalam perkara ini, membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pledoi ini kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 3 November 2025. Semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa atas kerja sama dan diterimanya pledoi kami haturkan banyak terima kasih. Sampai nanti tidak ya? Sudah ada. Ya, Termasuk ini bukti-bukti video. begitu? Ada yang sampaikan lagi? Ada cuma sedikit yang mulia boleh saya sampaikan. Sebelumnya ada juga ya. Intinya apa ya? Dibacakan boleh, minta dibacakan yang boleh. Ada tanda tanya Pak? Ada tadi. Ya, Bisa dibacakan. Ini aja ya. Agak ada sakit perut ini. Iya. Dibacakan secara singkat aja. Cuma ada satu. Silakan. Iya. Saya kok bacakan. Maksudnya ada cuma boleh satu kopi. Oh gitu. Iya. Ya. Intinya apa ya? Yang mulia majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang saya hormati, izinkan saya berbicara bukan hanya sebagai seorang terdakwa, melainkan sebagai seorang manusia yang biasa selama 8 bulan terakhir berusaha tetap kuat menghadapi kebenaran. Saya Yoka Hargono, saya di sini bukan karena saya berniat melawan hukum, tetapi saya terjebak dalam suatu keadaan yang tidak pernah saya bayangkan akan sejauh ini. Saya tidak pernah memiliki niat jahat, saya tidak pernah meretas, tidak pernah mencuri data siapapun, tidak pernah berniat mencelakakan orang lain. Saya hanya manusia biasa yang salah langkah karena terlalu percaya kepada orang yang salah, hingga akhirnya terseret dalam situasi di luar kendali saya. Waktu saya memposting sebuah dokumen tersebut, kemudian dianggap melanggar hukum, namun saya sama sekali tidak tahu bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dokumen itu bukan hasil peretasan. Saya memperoleh dari adik pelapor sendiri. Bahkan data serupa telah beredar di luas media sosial sebelum saya mempostingnya. Terus terang, saya merasa dijebak dan dikorbankan. Dan setelah semua terjadi, justru saya harus duduk di kursi pesakitan. Selama proses ini saya belajar banyak hal tentang hukum, tentang kejujuran, dan tentang siapa yang benar-benar tulus dalam hidup saya. Namun di sisi lain, saya dan keluarga saya sempat menerima ancaman langsung dari pihak pelapor. Bukti ancaman itu terekam dari vlog YouTube milik Fitri Samudera dan Kim Hwan, di mana mereka menyatakan akan membunuh saya dan juga menyebarkan data pribadi saya termasuk rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta dan paspor saya dengan tulisan bernada ancaman. Karena itu saya mohon perlindungan hukum bagi saya dan keluarga saya. Apabila majelis hakim memutuskan bahwa saya harus menjalani masa tahanan, saya akan memberikan kuasa kepada pengacara saya untuk menempuh jalur hukum terhadap saudara Fitri selaku pelapor. Saya memiliki bukti kuat bahwa pelapor juga melakukan illegal access, ancaman, kesaksian palsu di persidangan, serta kegiatan giveaway senilai 1 miliar rupiah yang saya dapat buktikan. Namun, semua justru berbalik menjadi malapetaka bagi saya. Fakta-fakta tersebut, ketimpangan posisi saya sebagai warga negara biasa, berjuang sendiri menghadapi pihak-pihak berpengaruh dengan kekuatan finansial dan jaringan luas. Bagaimana mungkin seorang manusia sederhana seperti saya melawan pelapor kaya, berpengaruh, dan mengakui dirinya sebagai maklar kasus. Selain itu, terdapat pula dugaan keterlibatan Cen Kurniawan yang disebut-sebut sebagai sok-sok dengan latar belakang bisnis judol. Bagaimana pernah diberitakan oleh media sosial Tempo.com dan diangkat oleh salah satu tayangan publik oleh Deddy Corbuzier. Bahkan kedua saksi yaitu Dinar Kendi dan Intan sempat mengaku diancam akan dilaporkan apabila memberikan keterangan yang jujur. Saya tidak punya koneksi, saya tidak punya kuasa, dan punya uang untuk membela diri. Membayar pengacara saya pun meminta donasi kepada teman-teman dan meminjam uang ke beberapa orang. Yang saya miliki hanyalah kebenaran dan ketulusan. Saya percaya keadilan sejati bukan milik orang kuat, melainkan milik mereka yang jujur dan tulus memperjuangkan.
Saya bersyukur karena sampai hari ini saya diberi kesempatan, diberi di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, satu-satunya tempat saya menggantungkan harapan saya. Namun saya juga memahami bahwa akar persoalan ini bermula dari konflik keluarga pelapor sendiri terhadap ibu kandungnya, Ibu Rita Hendrawati dan adiknya Puji Hastuti. Dua orang yang justru selama ini saya bantu, dukung dan dengan tulus. Dari situlah semua bermula. Ketika pelapor bahwa sempat menantang saya dengan kata-kata coba cari aib saya pun melindungi anak dari Cencen Kurniawan yang dari istri pertamanya Rina Nurjaya yang sempat hampir dilaporkan dengan pasal UU ITE oleh Fitri Sautero. Dan sebelum akhirnya Chelsea Maya pindah ke Amerika Serikat. Apakah undang-undang dapat dipergunakan sebagai alat intimidasi demi kepentingan pribadi? Itulah yang saya pertanyakan dengan hati nurani saya. Selama saya ditahan, saya berusaha untuk sabar. 8 bulan bukanlah waktu yang singkat. Tetapi saya menjalani dengan penuh tanggung jawab, tidak pernah menolak pemeriksaan, tidak pernah mencoba melarikan diri. Saya hanya berusaha kuat meski banyak dalam merenung sendirian karena takut. Takut masa depan saya hancur, takut keluarga saya kehilangan harapan. Saya bukan orang jahat, saya hanya orang pekerja keras. Sejak muda harus bertahan demi keluarga saya, menanggung hidup orang tua saya yang sudah lanjut usia, serta tante saya seorang biksuni di vihara. Saya tidak memiliki kekuasaan atau kekayaan. Saya hanya punya lahan yang baik dan ketulusan untuk menolong sesama. Selama 19 tahun saya hidup di Amerika Serikat, bekerja secara jujur. Saya bahkan pernah mendirikan panti jompo di Bandung selama 5 tahun, membantu kehidupan ibu kandung pelapor. Semuanya saya lakukan kepedulian bukan karena mengharapkan imbalan apapun. Yang Mulia, saya ingin menyampaikan dengan rendah hati bahwa saya adalah seorang transpuan yang secara setelah sah mengganti identitasnya menjadi perempuan di Amerika Serikat sejak tahun 2023. Setelah berdamai dengan pelapor, Saudari Fitri Sautero, kami saling memaafkan. Bahkan sebelum sidang tuntutan dimulai, kami berbicara dari hati ke hati dan menyadari bahwa seharusnya semua ini tidak perlu sampai sejauh ini. Saya percaya perdamaian yang tulus juga merupakan bagian dari keadilan yang manusiawi. Karena itu saya tidak menyimpan dendam sedikit pun. Saya percaya bahwa keadilan tidak selalu diukur dari hukuman. Terkadang keadilan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai hidup dengan yang lebih baik lagi. Saya mohon agar majelis hakim dapat melihat ketulusan saya bahwa tidak ada sedikit pun niat jahat dalam perbuatan saya. Saya yakin Tuhan sedang menguji hati saya dan mungkin juga menguji kita semua. Apakah kita masih memiliki belas kasih dan rasa kemanusiaan di tengah proses hukum ini? Yang saya inginkan hanyalah kesempatan untuk memulai hidup kembali saya, untuk kembali bertemu orang tua saya, membantu tante saya di vihara, dan bila diperkenankan dipulangkan kembali ke Amerika Serikat agar saya dapat memulai hidup saya kembali dengan rasa tenang, tanpa rasa takut, tanpa dendam. Terima kasih Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum karena telah memberikan saya waktu mendengarkan isi hati saya. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih. Ya, sini. Jadi begitu, menanggapi kamu besok. Ini, tanggal 5, 2 hari lagi ya. Begitu ya, penasihat hukum untuk tanggapan publiknya ya nanti tidak usah terlalu lama. Ya, siap. Ya nanti diperhatikan dan mudah-mudahan kita bisa dapat semuanya. Begitu ya. Terima kasih.